Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar tentang anatomi jantung. Pertama, yang akan kita bahas adalah anatomi jantung itu sendiri. Superior vena cava berfungsi menerima darah dari tubuh bagian atas. Inferior vena cava berfungsi menerima darah dari tubuh bagian bawah. Darah berasal dari atrium kanan dipompa ke ventrikel. Dari ventrikel kanan, darah dipompa ke arteri pulmonal, lalu ke paru-paru. Setelah itu, darah akan melalui atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, dan setelahnya akan dipompa ke aorta. Anatomi ventrikel kiri lebih tebal dari ventrikel kanan. Kenapa? Karena ventrikel kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikel kanan tidak, sehingga ventrikel kiri membutuhkan tekanan yang lebih besar dibandingkan ventrikel kanan. Terdapat 4 katup pada jantung, yaitu pertama, katup trikuspid, katup antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Yang kedua, katup pulmonal, yaitu katup antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonal. Yang ketiga, katup mitral, yaitu katup antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Yang keempat, katup aortik, yaitu katup antara ventrikel kiri dan juga aorta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang MRI jantung. Area yang berwarna hitam adalah paru-paru, dan yang di tengah adalah jantung. Kontras disuntikan dalam darah akan berwarna putih, sehingga jantung yang di dalamnya terdapat banyak darah menyebabkan warna putih apabila terekam MRI. Bagian anterior adalah ventrikel kanan, sehingga apabila terdapat luka tusukan, maka ventrikel kanan yang paling sering terkena. Di belakangnya terdapat ventrikel kiri. Bagian paling belakang adalah atrium kiri. Atrium kiri terletak tepat di depan esofagus. Di belakang esofagus terdapat aorta. Esofagus terletak di antara atrium kiri dan juga aorta. Hal inilah kenapa ketika ingin mengambil gambar jantung, digunakan alat yang diletakkan di esofagus, yang dinamakan sebagai transesophageal echocardiogram atau TEE. Hal ini karena letaknya sangat berdekatan dengan jantung, sehingga atrium kiri, mitral valve, dan juga bagian jantung lainnya dapat terekam. Dari gambar tersebut juga disimpulkan bahwa apabila dilatasi atrium akan menyebabkan disfagia atau susah menelan. Hal tersebut dapat ditemukan pada kasus mitral stenosis. Kasus ini jarang ditemukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang arteri koroner. Suplai darah pada jantung berasal dari aorta. Aorta bercabang menjadi left main coronary artery dan juga right coronary artery. Left main coronary artery bercabang menjadi left anterior descending artery atau LAD dan juga left circumflex atau LCX. LAD mensuplai bagian anterior dari jantung. Left circumflex mensuplai bagian lateral dari jantung. Right coronary artery mensuplai bagian jantung sebelah kanan dan juga bagian jantung bagian dalam. Posterior descending artery atau PDA mensuplai inferior wall dari ventricle. 90% PDA berasal dari right coronary artery atau RCA, sehingga disebut sebagai right dominant. Sedangkan 10% berasal dari left coronary artery, maka disebut left dominant. Venous sistem pada miokardial jantung akan drainase ke sinus koroner,
sedangkan coronary sinus akan drenase ke atrium kanan. Sehingga ketika terdapat pembesaran tekanan pada coronary sinus menyebabkan peningkatan tekanan pada atrium kanan. Nah, dari arteri koroner tersebut, area yang paling sering teroklusi adalah LAD, kemudian RCA, dan juga LCX. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang katup mitral. Katup mitral terbagi menjadi dua, yaitu anterolateral atau AL dan juga posteromedial atau PM. Anterolateral atau AL terbagi menjadi dua suplai darah, yaitu LAD dan juga LCX. Sehingga ketika salah satu arteri koroner teroklusi, maka jantung tidak dapat dengan mudah mengalami infark miokard karena terdapat dua suplai pembuluh darah. Sedangkan pada area posteromedial hanya disuplai oleh satu pembuluh darah, yaitu RCA atau LCX. Sehingga apabila teroklusi akan mudah mengalami infark miokard, sehingga otot jantung akan dengan mudahnya mengalami pecah dan juga mengalami regurgitasi katup mitral yang parah dan gagal jantung akut. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem elektrikal jantung atau sistem konduksi jantung. Jantung memiliki sistem konduksi yang menyebabkan jantung dapat berkontraksi. Sistem konduksi jantung berasal dari nodus sinoatrial atau SA. Ditemukan pada dinding lateral atrium kanan. Sistem konduksi yang berasal dari nodus sinoatrial ini akan menjalar ke kedua atrium. Namun, hanya akan menjalar ke ventrikel apabila melalui nodus atrioventrikular atau AV. Nodus AV ditemukan pada interatrial septum, yaitu dinding antara atrium kiri dan juga atrium kanan. Dari nodus AV, sistem konduksi akan menjalar melalui his, kemudian akan cabang menjadi left bundle branch block atau LBB dan juga right bundle branch block atau RBB. Kemudian sistem konduksi akan bercabang lagi menjadi Purkinje fibers, dan dari sinilah ventricle dapat berkontraksi. Sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.